Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Galih Priambodo dari kelas B Indralaya dengan NIM 03021182025010 dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas statistika tambang. Nah, di sini saya akan membahas regresi linier sederhana, regresi linier berganda, dan regresi kuadratik. Memasuki penjelasan tentang regresi linier sederhana. Nah, seperti sudah data yang telah ada di layar monitor ini, di sini terdapat ada nomor yang terdiri dari 1 sampai 10, habis itu permintaan dengan simbol X, harga dengan simbol Y, dengan angkanya yaitu permintaan 123 dan selanjutnya. Harga Y ini 95 sampai selanjutnya. Nah, untuk mencari X kuadrat ini, kita dapat menggunakan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus adanya sama dengan atau sama dengan terlebih dahulu. Kayak seperti ini, seperti yang terletak di layar monitor. Saya akan ambil contohnya di sini. Dan saya ambil contoh di sini. Nah, ini adalah saya ambil contohnya di sini. Nah, sama dengan, setelah itu baru buka kurung, kita klik simbol yang akan kita cari, misalnya di sini X, berarti kita klik X. Nah, maka akan muncul X1 itu terletak di B9. Nah, seperti selanjutnya baru kita tulis pangkat. Maaf. Pangkat 2. Terus kita tutup, kurung tutup, maka kita enterkan. Nah, muncullah ini. Untuk memudahkan cara-cara selanjutnya, maka langsung saja kita tekan ke bawah. Nah, tekan ke bawah misalnya seperti ini. Nah, maka akan muncul jawaban seperti ini. Oke, lanjut ke penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya itu sama saja. Misalnya nih, di sini Y2, maka Y2 juga sama, yaitu misalnya sama dengan setelah itu ada tutup kurung, buka kurung, Y2 kita klik Y pangkat 2 maksudnya, terus kita pangkatkan 2, terus tutup. Nah, sama saja kan? Hasilnya selanjutnya langsung kita ke bawahkan, maka akan muncul jawaban-jawaban selanjutnya. Nah, muncul kan? Nah, setelah itu kita X kali Y, maka sama dengan buka kurung X kali Y. Maka X ini dikalikan simbol kali Y-nya. Nah, tutup. Enter. Nah, akan muncul seperti ini. Langsung saja dikebawahkan. Muncul kan? Nah, selanjutnya untuk mencari rumus dari regresi linier sederhana, seperti sudah tersaji di layar monitor ini, rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX.
Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu A-nya nih. Nah, di A ini kan sudah ada rumusnya. Kita permisalkan ini kita mencari A terlebih dahulu ya. A itu sama dengan kita sama dengan terlebih dahulu dalam buka kurung sigma Y1. Nah, untuk mencari sigma Y1, teman-teman boleh buka simbol atau buka simbol. Nah, ini maka dibuka simbolnya, terus cari sigma. Nah, untuk penjumlahan, maka teman-teman bisa mengklik sum. Misal nih, sama dengan, maaf, nah misal, nah tadi kan udah di penjelasan sama dengan kan, misal kita mencari penjumlahan terlebih dahulu, misalkan sum sama dengan sum. Nah, langsung kita blok dari data yang 123 ini dari nomor 1 sampai 10. Maka akan muncul ini. Misalnya nih 100. Ini kan karena dari 1 sampai 9. Nah, kalau misal karena di soal ini 10, jadi kita sama dengan sum ini. Nah, maaf. Ini. Nah, kurung langsung enterin. Nah, 123 langsung nih. Yang 123 ini boleh ke selanjutnya, maka akan muncul jawaban penjumlahan seperti tadi. Nah, yang tadi kita lanjutin untuk mencari rumus dari regresi linier sederhana. Untuk mencari rumus regresi linier sederhana, seperti rumus yang sudah tersaji di sini. Misalnya, kita sama dengan analogikan dengan sama dengan ini, maka buka kurung sigma Y1. Sigma Y1 berarti ini kan 866 terletak di C19. Benar, C19 dilanjutkan dengan perkalian. Nah, perkalian dikalikan dengan sigma X1 pangkat 2. Ini. Nah, kurung. Nah, terus dikurang. Nah, karena ini ada ini, boleh nih ada di kurungnya 2. Biar lebih memudahkan teman-teman. Tapi sebenarnya bisa juga. Selanjutnya, kurung lanjut sigma X1. Sigma X1 itu 23 dikali sigma X kali Y. Ini kan. Nah, maaf. Nah, terus dibagi, E-nya itu berapa? E-nya itu 10. Ini nomor nih datanya. 10 dikali sigma X pangkat 2. Nah, terus dikurang, tutup kurung, maaf. Nah, terus dikurang sigma 1 kurung sigma X1, ini sigma X1
dipangkatin 2. Maaf. Lanjut. Pangkatin 2, tutup kurung. Bentar. Kurang lebih jawabannya seperti ini. Yang B sebenarnya mencarinya sama, tinggal substitusikan saja. Nah, lanjut. Jadi, Y-nya ini didapatkan dari A ditambah B tadi. Nah, didapatkan seperti ini. Masuki dari regresi linier berganda. Ini saya sudah membuat data-datanya untuk memudahkan pemaparan. Nah, ini seperti tadi ada nomor, datanya itu dari 1 sampai 10, selanjutnya ada permintaan dengan simbol X1, stok, dan X2 harga Y. Nah, otomatis untuk membuat tabel ininya tidak jauh berbeda dari penjelasan saya sebelumnya, ya kan? Jadi langsung saja mungkin yang akan saya jelaskan di sini untuk mencari penjumlahannya saja yang tadi saya jelaskan di sini. Ini ada simbol. Setelah itu baru kita klik sama dengan, boleh klik sum nih. Sum itu untuk menambahkan. Nah, boleh langsung klik seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita tutup kurung. Ntar deh, hasilnya sama kan? Nah, selanjutnya baru untuk selanjutnya sebenarnya sama aja, tapi ada cara yang lebih mudah. Nah, ini kan sebenarnya hasilnya sama kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada perbedaan dari regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Kalau regresi linear berganda ini ada penyelesaian dengan matriks. Caranya bagaimana? Kalau dengan matriks ini, maka kita sudah harus mencari sesuai dengan penjelasan yang ada, sesuai dengan rumusnya. Misalnya, di penyesuaian dengan matriks A, ada N. N-nya berapa? N-nya 10, yaitu datanya ada 10. Selanjutnya ada sigma X1, ada 1123 ini. Selanjutnya ada sigma X2. Di X2-nya ini, sigma X2-nya ini ada ini, 5227, dan selanjutnya tinggal substitusikan. Tetapi setelah disubstitusikan, maka kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari determinannya, sebenarnya sama saja, tinggal kita memasukkan data-data yang ada pada data tersebut yang sudah ada. Nah, untuk mencarinya, maka sebenarnya sama dengan, tinggal tulis aja nih, MDAT. Nah, itu rumusnya. Nah, mencari MDAT, maka semuanya itu diblok. Semuanya. Jangan sampai ada tertinggal. Nah, langsung nih kita tutup. Bentar. Nah, hasilnya sama kan? Cara-cara selanjutnya sebenarnya sama saja. Mungkin teman-teman sudah mengetahui. Nah, selanjutnya mencari nilai konstanta dan slope. Di sini rumusnya sama, yaitu ada perbedaan sebenarnya rumusnya ini. Yang benar itu determinan A1 dibagi determinan A2. Nah, boleh nih kita aplikasikan. Di determinan A1, maaf ini mungkin ada kesalahan, akan saya ulangi lagi. Di sini M sama dengan that term. Nah, maka langsung saja enter. Nah, di sini karena jika ada perbedaan, maka kita harus mengkajinya terlebih dahulu nih. Kira-kira ada apa ya? Nah, untuk mencari selanjutnya data-data selanjutnya, maka kita ambil contohnya di sini aja. Ini dat determinan sama dengan MDAT. Nah,
Nah, untuk ini karena ada kesalahan, berarti boleh kita kaji ulang terlebih dahulu. Untuk mengkaji ulang terlebih dahulu, maka kita akan cari kesalahannya ini di mana? Di matriks A2. Nah, oleh karena itu, untuk mengkaji ulang karena ini ada kesalahan, berarti saya harus mengkaji ulang apa ada mungkin maaf sebelumnya. Nah, di sini ada Nah, lanjut. Nah, di sini karena sudah ada datanya sudah benar karena tadi tinggal diubah lagi. Maaf sebelumnya karena ada kendala sinyal juga. Di sini selanjutnya kan udah didapatkan dengan cara-cara tadi. Nah, di sini ada beberapa rumus yang sebenarnya tinggal dirubah, tinggal dimasukkan saja maksud saya. Yaitu rumus untuk mencari A ini determinan, maaf ini memang rumusnya itu determinan A1 dibagi determinan A2. Nah, mungkin langsung diaplikasikan saja ya. Rumusnya sama dengan dalam kurung determinan A1. Ini determinan A1 dibagi determinan A. Enter. Sama kan? Nah, mungkin ini dengan data-data selanjutnya sama saja. Mungkin boleh kita cek lagi nih, apakah keabsahannya benar-benar benar atau tidak. Maka akan saya cek lagi. Sama dengan B1 ini determinan A2. Determinan A2 ini kita klik terletak di ini 127 ya kan. Di 127 dibagi determinan A, determinan ini, maka kurung tutup sama dengan enter. Ya kan? Maaf sebelumnya ada kesalahan. Oke. Ini sebenarnya tutup kurung. Ini kan determinan A. Terus sama dengan determinan A3 dibagi A. Nah, sama kan? Berarti kita tinggal mencari model regresinya. Model regresi merupakan langkah keselanjutannya. Nah, ya kan? Sini model regresinya bagaimana? Kita bisa mencari model regresinya. Nah, ini sudah ada rumusnya, Y sama dengan A ditambah B1X1, B2X2. Nah, model regresinya sebenarnya tinggal kita masukkan saja. Y-nya itu, A-nya kan tadi kan 40, ini 40,263 yang ini kan. Nah, ditambah 0,4824X1. Nah, ditambah min 0,05. Penggunaan jika permintaan X1 ini dengan ini. Tapi ada perbedaan dengan angka selanjutnya karena sebenarnya kita menggunakan data yang sudah ada pada Excel. Kita sebenarnya tinggal mengolah saja. Memasuki penjelasan saya yang ketiga yaitu regresi kuadratik. Nah, di regresi kuadratik ini merupakan sebenarnya sama saja
Dengan penjelasan selanjutnya, langkahnya sama saja. Tapi ada perbedaan yang mungkin menurut saya ini bisa lebih detail, kita harus benar-benar memahami, walaupun semuanya harus dipahami. Langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, jika sudah ada datanya, maka kita bisa mencari regresi kuadratik polinomial order kedua atau order 2. Sampelnya itu 1 sampai 7, tertera. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau value ini ada dinotasikan atau disimbolkan dengan X1 atau XI. HGI yaitu Y1. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, X1 pangkat 2 sudah di penjelasan saya sebelumnya, tinggal memasukkan data-data yang sudah ada dengan mengklik mana yang akan dimasukkan, misalnya ini 1 sama dengan selanjutnya seperti itu. Nah, memasuki nilai inverse nilai matrik. Nah, nilai inverse nilai matrik ini kita dapatkan dengan rumusnya. Ya, ini rumusnya, metode persamaan terkecil nih. Ada penjelasannya kan. Sigma Y1 YI sama dengan 7A ditambah 38,4 ditambah 217,1 C. Dan berikutnya, selanjutnya seperti itu ya. Berarti tinggal mencari inverse nilai matrik bagaimana nih. Nah, caranya sebagai berikut. Untuk mencari inverse nilai matrik, berarti kita tulis dulu 141-nya. Selanjutnya sigma Y1 kan ini kan. Nah, sigma Y1 141 ada 7, ada 38,4, ada 21,71. Nah, untuk mencari pengertiannya, untuk mencari ini saya geser terlebih dahulu biar memudahkan. Untuk mencari ya nilai inverse-nya, yaitu pertama-tama kita akan cari terlebih dahulu sama dengan, nah setelah itu kita akan mencari M inverse-nya. Kita blok dulu. Kita blok dulu 3 ininya, kita mencari M inverse. Nah, kita blok terlebih dahulu hasil ini. Nah, sudah diblok, maka tutup. Pencet CTRL, Shift, pencet CTRL, Shift, Enter. Nah, tutup. Nah, ini yang data yang ke-1 ini kan. Nah, ini data yang ke-1. Kalau misal kita mau mengajukan banyak, maksudnya apa namanya, langsung data yang seperti ini banyaknya, maka boleh kita menggunakan jalan yang lebih apa namanya, lebih mudah daripada tadi ya, dengan cara sebagai berikut. Nah, sama dengan kita agak kasih jarak aja biar lebih memudahkan pemahaman. Nah, untuk sama dengan ini, maka kita blok ketiganya dulu. Kita blok terlebih dahulu data ini. Apa yang mau Nah, setelah diblok, nah kan kita kan udah ngeblok 3 nih. Tadi kan dengan cara 1, 1, 1, 1, 1. Ini dengan cara langsung. Setelah blok sama dengan M inverse. Mana M inverse ini? Kita klik. Nah, M inverse, baru kita klik mana yang akan diinverskan. Nah, muncul. Tutup kurung. Baru pencet CTRL, Shift, dan Enter. Akan saya coba terlebih dahulu. Nah, datanya sudah seperti yang ada hasilnya. Selanjutnya,
memasuki hasil inverse-nya. Tadi kan inverse nilai matrik. Berarti ini nih kita tinggal memasuki hasil inverse-nya. Memasuki hasil inverse-nya kita sebenarnya sama saja. Yang data tadi kita copy lagi, pindahkan ke sini, terus kita inverse-kan. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya sama saja dengan cara yang tadi. Sama dengan kita blok dulu ini ketiga. Nah, terus baru kita pilih sama dengan mold. Ini kita blok semuanya. Nah, setelah itu baru pencet. Nah, dengan ini baru kita klik yang ini semuanya. Baru CTRL, Shift, dan Enter. Nah, ini kan sebenarnya sama saja kan. Tapi yang kita butuhkan ini adalah angka untuk ABC. Berarti yang dibutuhkan ini sebenarnya cuma ini saja. Boleh teman-teman mencarinya seperti itu. Tapi kalau misal untuk biar memudahkan lagi, ada caranya seperti berikut. Sama dengan kita tadi kan bloknya 3, ini kita satu ke cuma dikit saja. Sebenarnya sama saja untuk teman-teman. Nah, baru sama dengan mold. Nah, tinggal kita memasukkannya apa? Memasukkan nilai yang tadi. Lanjut, klik CTRL, Shift, dan Enter. Nah, sama kan? Ya, ini yang kita butuhkan. Ini nilai A-nya. Yang ini nilai A. Ini nilai B. Ini nilai C. Nah, jika sudah didapat nilai A, B, C-nya, maka kita bisa modelnya itu yaitu sudah seperti ada yang pada ini tertera, yaitu Y sama dengan 104,7 dikurang 25,7X ditambah 1,8 X pangkat 2. Nah, jika seperti itu, maka kita akan membuat diagramnya terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan teman-teman, akan saya ajari, akan saya bahas di sini. Nah, di sini ya. Kita ke bawah lagi. Nah, ke sini kita terlebih dahulu cari untuk diagramnya. Nah, ini cari di insert, terus ini ini muncul. Nah, ini muncul kan? Boleh saya di sini. Untuk muncul, maka kita pilih select data. Nah, kita add. Nah, kita masukkan nilai X kita. Nilai X kita mana? Nilai X kita yang ini. Yang ini nih. Nah, itu nilai X kita. Nah, ini. Nah, selanjutnya baru Y-nya. Y kita yang mana?
Maaf ya, kita yang ini. Chat oke. Nah, oke. Baru oke. Nah, baru pencet kita klik tombol apa titik-titik ini. Nah, pilih kita ke add trend line. Nah, sebenarnya baru kita pilih karena ini polinomial dengan ordernya 2. Baru ada lanjut pencet ke display. Nah, muncul. Nah, muncul kan hasilnya sama. Nah, ini hasilnya. Kurang lebih hasilnya sama kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Gali Priambodo, mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap kurang sopan. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.